Di balik keramaian dunia kampus, tersembunyi banyak cerita yang tak selalu terlihat oleh mata. Di balik tawa-tawa di kantin, langkah-langkah tergesa menuju kelas, dan deretan nilai di atas kertas. Ada hati yang diam-diam menahan sakit. Ada pikiran yang mencoba kuat meski goyah. Ada mahasiswa yang hadir dengan segala keterbatasannya, tapi tetap berjuang untuk tidak tertinggal. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan sebuah cerita sederhana tentang 4 mahasiswa dengan kepribadian berbeda yang diuji oleh situasi yang tidak mereka rencanakan. Sebuah momen kecil namun membawa makna yang besar. Apakah kita cukup peduli pada sekitar kita? Apakah kita mampu melihat seseorang lebih dari sekedar rajin atau malas? Inilah gambaran dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah nilai yang tidak hanya tertulis dalam buku, tapi harus hidup dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ayo guys, Pancasila udah belum? Oh, sabar aja gue nunggu yang lain upload, nanti gue udah tinggi. Sampai gini jujur, gue juga sama kayak gitu. Sama otaknya kacau aja, aduh. Bro, Dan masih hidup bro. mana aja? Udah lihat tuh lama-lama makin kayak mahasiswa goib bro. Iya nih, gue baru sembuh kan. Kemarin gue istipas soalnya. Waduh, seriusan? Lu ketinggalan dari pelajaran, mana juga ada wisuda datang. Terus sekarang tugas menumpuk. Makanya itu minta maaf kepada ada yang mau dibicarakan dengan gue enggak, karena di sini gue belum ngerti sama materi yang kemarin. Ada, kalau misalnya sakit kan, gak usah masuk. Kita juga ada kerjaan, ini gue juga belum kelar dari tugas. Iya, gue ngerti kok. Di sini gue cuma minta catatan doang, lebih dari itu. Gue juga bakal kerja semuanya sendiri. Sebenarnya belum bisa sih ngasih, cuma tak hilang. Iya, katanya mungkin. Suasana kelas kayaknya sudah pada tujuh pagi. Ada apa? Satu temen lu tetap tugas, catatan. Kenapa jadi sendiri juga sibuk ini kerjain? Sibuk? Apa nggak peduli? Bukan gitu maksudnya, kita juga punya prioritas masing-masing. Benar. Jadi gini, Gada kan baru sembuh kemarin dari tipes. Lagian juga dia minta tolong dengan baik-baik. Apa susahnya sih kita saling bantu? Tapi gimana? Itu urusan dia lah. Kita juga kerja urusan kita sendiri yang lebih prioritas buat kita. Iya. Tuh, kita satu kelas, satu lingkungan. Kita bareng-bareng belajar materi. Lagian juga kita jadi ingin dan bisa beradab. Ingat, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lu mau jadi orang yang pintar teori, tapi gak berempati. Materi gue kirim ke grup ya. Udah deh, gue juga bantuin tapi nanti bareng-bareng aja bantuin nanya. Serius nih. Wah, makasih banget ya guys. Gue jadi merasa terbantu banget hari ini sama kerja. Nah gitu dong, hidup di kampus itu bukan berlomba-lomba orang yang jadi unggul, tapi perjalanan bareng-bareng yang paling unggul. Mikir, bener juga ya. Dulu gue pernah nggak masuk 3 hari, gue cuma pelajaran. Gue minta catatan gitu. Juga sih. Ya, mana ya? Anggap aja deh. Masalah ini kita jadi pelajaran buat kita. Kalau misalnya ya kuliah itu bukan cuma tentang nilai LPK, tapi juga tentang pertemanan kita. Makasih banget ya kalian. Hari ini gue jadi ngerasa punya keluarga di kampus. Ingat, temen bukan cuma saling bantu, tapi saling merangkul menjadi manusia yang ke depan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus,
kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji rasa empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Tidak semua orang melalui hari-hari yang mudah. Ada teman yang sedang berjuang secara diam-diam. Ada yang butuh bantuan tapi tidak selalu mampu mengungkapkan. Disinilah pentingnya kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diajarkan dalam sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil bukan berarti sama rata, tapi memberikan sesuai kebutuhan. Dan beradab bukan hanya soal sopan santun, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan empati. Mari kita saling mendukung, saling memahami, dan tidak menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Karena sejatinya, menjadi manusia yang utuh bukan hanya soal pintar dalam akademik, tapi juga punya hati yang peka dan peduli. Ingatlah, dari hal-hal kecil seperti berbagi catatan, menawarkan bantuan, atau sekedar mendengarkan, kita bisa menjadi agen perubahan, menciptakan lingkungan kampus yang lebih manusiawi dan bermakna.